selesai videonya. Saya sedikit cerita Nick ini siapa. Nick ini kita lihat di kondisinya tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi dia memiliki 2 perusahaan dan memiliki banyak karyawan. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya ingin minta pendapat atau refleksi dari Bapak Ibu, apa yang kita bisa petik dari seorang Nick ini. Ada yang mau kasih komentar, Bapak Ibu? Yang perlu kita ketahui, Nick ini adalah dia jago berenang, jago main skater, jago main bola, dan dia punya 2 perusahaan dan beberapa karyawan. Dan kita tahu kondisinya seperti itu. Ada yang bisa kasih masukan? Oke, Pak Darmawan, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Setelah sedikit sekilas tadi melihat video tentang Nick yang memiliki keterbatasan visi, di sini kita bisa memetik ini menurut saya setelah saya video tadi bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Nick, tetapi dia walaupun dia sempat awal-awalnya mungkin ketika dia awalnya mungkin banyak ejekan dari temannya sehingga dia menganggap bahwa dia hampir frustasi bagaimana kalau masih mengalami hidup dengan keterbatasan seperti ini. Tapi di sini saya lihat Nick memiliki semangat, akhirnya Nick bisa sampai sekarang kita dikatakan di IMA bahwa memiliki 2 perusahaan, banyak karyawan, pintar itu. Jadi walaupun kita mungkin memiliki keterbatasan fisik, tapi ketika kita memiliki kemauan untuk bagaimana kita bisa memiliki alam yang baik, kenapa tidak? Ini saja yang memiliki keterbatasan fisik bisa, apalagi kita yang seperti ini. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Fokus dulu untuk Pak Darmawan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baiklah, bagus sekali, betul yang dikatakan oleh Pak Darmawan. Walaupun kita memiliki kekurangan, kelemahan, jangan jadikan itu sebuah alasan untuk minder dan tidak maju ke depan. Malah jadikan kelemahan dan kekurangan kita itu, tunjukkan ke orang-orang bahwa kita bisa. Seperti yang tadi di seperti apapun oleh teman-temannya, dan tapi dia ada motivasi, ada kemauan dari dalam dirinya sehingga dia mau berusaha dan tunjukkan ke dunia kalau dia bisa. Nah, harapan saya Bapak Ibu, di kita sebagai pendidik, kita juga seperti itu. Jangan dibilang itu Kak. Jangan dibilang kasih dia muda-muda berumur misalnya, jangan yang dibilang begitu. Karena belajar itu tidak memandang usia. Jangan dibilang tidak bisa Kak saya, tidak bisa Kak Eti. Jangan dibilang begitu. Berusaha keluar dari zona nyaman Pak. Upgrade ilmu Pak. Jadi harapan saya kalau kita sadar sebagai pendidik, keluar dari zona nyaman Pak. Berbuat upgrade ilmu tak. Jadi jangan ada lagi kata-kata jangan saya kasih nih yang lebih muda-muda lagi, jangan bilang seperti itu Bapak Ibu. Karena namanya yang menuntut ilmu tidak kenal usia. Lakukan saja, lakukan apapun yang menurut tak baik. Karena pernah ada orang yang bilang begini ke saya. Selama itu untuk kepentingan orang banyak dan tidak merugikan diri kita, lakukan saja. Kerja ikhlas. Jangan berharap kerja nanti ini karena ingin mendapat reward. Nah, reward itu bukan hanya berupa finansial. Jadi kalau kita kerja dan kita harapan kita ingin mendapat sesuatu, jangan seperti itu. Karena reward itu bukan hanya bukan hanya kerja di kamu dapat uang, jangan.
Yang jelas tidak merugikan orang lain, ikhlas saja kerja dan tidak merugikan diri tak. Ikhlas saja kerja, lakukan saja sesuatu yang menurut tak baik. Kalau toh tidak dapat finansial saat itu, karena memang tidak bukan cuma finansial, sehat, kesehatan, dimudahkan urusan tak itu semua. Jadi kalau tidak dapat finansial saat itu, suatu saat dimudahkan si urusan kita, kemudian diberikan kesehatan. Terus kalau tidak bisa didapat nanti, mungkin anak keturunan kita nanti akan dapat dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Yang jelas ikhlas lakukan itu. Nah, itu sedikit pengantar dari saya sebelum kita masuk ke materi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Kenapa kita datang ke sekolah? Karena takut ditegur sama kepsek. Yang itu kan motivasi kan? Iya. Nah, kenapa kita masuk mengajar dalam kelas? Nah, jadi kita nanti kepsek. Toh? Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya pagi-pagi datang ke sekolah, karena apa? Karena mau mendapat pengakuan, mau mendapat penghargaan. Ini karena ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan kan bisa sebagai pengakuan. Itu Bu Mila, Mami datang pagi-pagi di sekolah hingga mendapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kita fokus yang pertama, kedua ini termasuk motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Sedangkan yang 3 ini, nomor 3 atau menjadi ini namanya motivasi intrinsik, dari kemauan dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa motivasi intrinsik, kalau ini yang 2 kita harapkan, suatu saat kalau tidak ada penghargaan dari orang lain, saya yakin motivasi itu akan hilang. Beda kalau motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita sadari datang disiplin tepat waktu di sekolah itu menanamkan nilai-nilai universal yang ada dalam diri kita. Itu kesadaran kita. Jadi kalau itu ada kesadaran kita, pasti akan berlanjut terus. Itu sesuatu yang kita lakukan. Karena tidak ada yang kita harap, tidak ada yang kita takuti. Jadi ada 2, yang ini namanya motivasi ekstrinsik dan yang bawah motivasi intrinsik. Ya. Kemudian, ada di atas tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yang nomor 3 itu pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid kita? Kira-kira bagaimana caranya menanamkan disiplin positif itu terhadap murid-murid kita? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menumbuhkan nilai motivasi intrinsik kepada murid kita? Kalau saya yang pertama, tepat waktu kita memberi contoh. Bagaimana kita harapkan siswa disiplin kalau kita sendiri tidak memberikan contoh, jadi teladan. Jadi mau kita lakukan disiplin sama rekan-rekan tak, jadi contoh kayak dulu. Mau kita lakukan disiplin sama siswa tak, jadi contoh kayak dulu. Nah, begitu cara menanamkan disiplin positif itu kepada murid-murid. Seperti itu ya. Nah, sebagai seorang guru,
ada kasus di atas. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pertanyaan saya ke kita Bapak Ibu. Kalau kita hadir tepat waktu mengajar di kelas, itu karena apa? Ada 3 tadi motivasi. Pertama, karena takut hukuman, takut ditegur sama atasan. Yang kedua, karena ingin mendapat penghargaan. Dan yang ketiga, karena ada kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi kira-kira kembali refleksi diri kita sendiri. Kalau hadir di tempat waktu di dalam kelas, itu masuk di motivasi. Tanyakan ke diri kita, motivasi keberapa itu? Motivasi yang mana kita ikuti itu? Kalau saya hadir di dalam kelas, apa karena takut ditegur? Apa karena mau dapat pengakuan? Atau karena kesadaran tak sendiri? Kesadaran tak sendiri lah. Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita? Jadi intinya, jadi tauladan, jadi contoh yang baik untuk beserta diri kita. Kembali ke motivasi tak jadi guru apa? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawab dengan hati nurani tak sendiri. Kalau tidak ada tegur, tidak harap penghargaan, tidak harap pujian, kira-kira masih mau datang mengajar tepat waktu? Mau datang tepat waktu? Mau? Jadi pokoknya tanamkan dulu. Tapi Bapak Ibu di sini tidak menggurui, tapi apa yang saya dapat harus saya imbaskan di sekolah. Jadi minta maaf kalau misalnya. Jadi yang saya dapat dan itu yang harus saya ungkapkan di depan tak semua. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Yang mana kira-kira? Yang pertama, takut hukuman, takut dihukum kalau terlambat, disuruh sama mami kemarin disuruh manjat pagar atau disuruh ambil air, disuruh bersihkan WC. Kemudian yang kedua, karena siswa ada penghargaan, ada pujian. Semua datang pagi-pagi, atau karena kita lihat siswa karena kemauannya sendiri datang sekolah, dan kita lihat siswa kayaknya motivasi apa kira-kira yang kalau dilihat dari sebagian mereka itu yang pertama kata tujuan, kata juga yang dari kesadaran sendiri. Tapi itu hanya sedikit orang. Yang lebih banyak itu nomor 1. Ya, yang kita lihat di nomor 1. Tapi ada beberapa siswa yang motivasi ketiga ya. Dan itu yang harus kita tumbuhkan, itu yang harus kita kita ajarkan ke siswa-siswa yang lain. Dan satu, jadi contoh dulu, jadi contoh yang baik dulu. Kalau bukan kita yang ubah diri kita, Bapak Ibu, tidak akan ada yang bisa ubah sekolah kita. Jadi
kembali ke luar biasa sekali itu memang kerjanya, luar biasa sekali itu kerjanya pendidik, besar sekali sebenarnya bebannya jadi seorang guru karena harus jadi contoh. Mau siswa disiplin gitu. Alangkah tidak etisnya kalau kita paksa siswa tak datang tepat waktu dan kita sendiri tidak bisa tunjukkan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid? Nah, strategi bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan ke siswa agar dia bisa menanamkan disiplin positif? Apa yang bisa kita lakukan ke siswa ini kira-kira? Bagaimana caranya supaya siswa ini bisa memunculkan nilai-nilai disiplin positif dari dalam diri mereka? Kira-kira apa strategi? Jadi bisa kita pikirkan sama-sama. Apa strategi yang bisa kita lakukan biar siswa ini disiplin ceritanya? Ada ide? Ada masukan? Pemawan silakan. Yang lain juga silakan dikasih masukan. Kalau ini menurut saya, saya juga ini yang jadi kita sekarang. Walaupun kita juga menjadi konsultan sebagai anak-anak, kembali lagi kepada poin ketiga bahwa yang mengubah diri kita sendiri, kemudian ketika juga tidak ada tekanan dari kita disebutkan semua itu juga biasa sekali. Jadi cara yang kita lihat sekarang adalah bagaimana keamanan yang ada di sekolah itu ditingkatkan. Kemudian kuncinya di situ. Setiap jam 7.30 harus semua standby keamanan di situ untuk pagar supaya mereka ada. Karena ini yang menjadi nilai mereka sekarang. Kuncinya di situ. Ada yang kedua itu karena keamanan. Security saja. Itu kuncinya. Karena mungkin kita seorang mau kawan mereka seperti yang mungkin kita mau kawan mereka. Jadi kuncinya mereka ada keamanan. Jadi walaupun kita seorang guru menanamkan rasa datang tepat waktu, tapi kalau memang dia keamanan juga tidak bagus, akan begitu juga sebenarnya akan masuk. Tapi kalau tidak bisa kawal anak, kita sudah dalam kelas. Ada sebagian kita masuk, dia kan bisa masuk, ada keamanan di situ. Ketika sudah ada keamanan di situ, bahwa keluar mereka masuk, mereka sudah berpikir bahwa ayo bertamu, kita ingin bertamu. Nah, itulah itu mereka bergerak bahwa kalau saya bertamu dalam sekolah, supaya selamat. Dan kami berdoa kunci, kita masuk di dalam. Nah, kemudian juga selanjutnya administrasi. Beberapa bulan, itu kita membedakan pada yang bersangkutan untuk kami. Oke, jadi strategi yang kita lakukan seperti ini. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi itu kembali ke motivasi yang pertama, karena takut. Jadi itu belum ada nilai kesadarannya siswa sendiri. Jadi kalau misalnya walaupun gurunya sudah datang tepat waktu, kalau memang siswanya tidak ada kesadarannya, itu tidak akan bisa berhasil juga. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk susah memang untuk mau membimbing anak kita. Tidak spontanitas, tidak kayak Indo instan siram langsung makan. Tidak. Jadi harus ditempa memang. Ditempa dari apa? Ditempa memang itu siswa tak pelan-pelan kasih bimbingan, kasih contoh, kasih nasihat ke peserta didik kita. Karena kalau misalnya ya memang motivasi itu yang membantu disiplinnya anak karena adanya satpam, ada yang tutup pagar itu dari luar itu membantu. Tapi yang menjadi masalah di sini bagaimana menanamkan kesadaran dari dalam dirinya siswa. Kalau saya yang paling pertama dulu itu kembali ke kita pendidiknya dulu.
Kalau misalnya sudah ada terus Wiki dalam kelas tunggu Wiki, pasti kalau dia ada guru di dalam itu pasti bakal bangun terus binatang itu. Tapi ini selama ini karena siswa biasa berpikir belum datang guruku, belum datang waktu guruku, belum masuk dalam kelas. Jadi itu yang membuat itu yang tertanam di kepalanya sehingga begitu nih. Jadi pelan-pelan kita memang tunjukkan kita pelan-pelan memang untuk mengubah kebiasaan perilaku seorang anak itu memang susah, sama kayak filosofi batu yang di air, walaupun sekeras apapun batu itu kalau pelan-pelan kita terus kasih masukan, kasih nasihat bakal runtuh juga, bakal hancur juga. Begitupun peserta didik kita tadi. Jadi kembali bagaimana cara itu saja dulu, kembali ke pendidiknya, kasih contoh seperti itu. Kemudian ada kasus di atas, bisa kita lihat IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru Maya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malah luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ceritanya ini IPA tidak perhatikan di pelajaran matematika. Pada saat ditegur sama gurunya, jatuh dan tergagap. Tiba-tiba temannya ketawa. Setelah itu dinasuh lagi ke depan sambil pegang hidungnya. Nah, sambil tambah gaduh di dalam kelas dan malu nih kasihannya IPA. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Ya, apa alasannya? Karena kan sekarang tidak bisa Miki menghukum. Oke, luar biasa sekali ya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Hafsa. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu kurang tepat. Yang pertama tadi IPA ini dia tidak bisa merefleksi dirinya. Kenapa IPA ini tidak tidak bisa mengikuti pelajarannya, tidak tertarik ikut pelajarannya. Harusnya kita sebagai pendidik harus introspeksi diri. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu
kalau ngajar di dalam kelas. Ada siswa tak main-main, jangan kalau sekolah tahu ya, kau lagi tuh kalau sekolah marah-marah tuh, jangan kayak begitu. Introspeksi diri Ki. Mungkin ada yang salah dengan pembelajaranku hari ini sehingga tidak ada minat belajarnya peserta didik. Jadi kembali ke cerita. Kemudian yang kedua, harusnya Pak Seno ini menegur teman-temannya agar tidak menertawakan IPA. Jangan dibiarkan itu anak-anak mempermalukan temannya di dalam kelas. Terutama Pak Seno lagi menyuruh ke depan dan itu membuat daun IPA. Jangan sampai gara-gara itu jadi malu di sekolah nantinya. Bukan jadi hukuman itu diberi bukan untuk membuat IPA menyadari kesalahannya, tetapi ada masalah baru yang ditimbulkan dari hukuman yang kita berikan. Jangan sampai gara-gara dikasih hukuman malu sama teman-temannya, malu datang ke sekolah. Karena saya lihat Bapak Ibu berapa tahun Pak ngajar, memang ada tipe siswa kalau dipermalukan di dalam kelas besok-besok tidak datang lagi ke sekolah. Pasti pernah didapat siswa tak seperti itu toh. Kalau sudah kita permalukan, kita hukum di dalam kelas, malu dia lagi datang besok ke sekolah. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi itu? Ya, Pak Darmawan hukuman. Ada lagi? Hukuman atau konsekuensi? Bu Hafsah konsekuensi. Pak Mak, sebelum saya menjawab, kita lihat dulu ini. Gimana? Nah, kalau konsekuensi itu hasil atau akibat dari suatu tindakan keputusan yang bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Kalau hukuman itu sifatnya selalu bersifat negatif karena ada aturan yang dilanggar. Nah, kira-kira yang tadi yang dilakukan Pak Seno itu, ya itu termasuk hukuman. Misalnya seperti pada saat nilai semester dapat nilai nanti sosial Ya, dari hasil dari kerjaan. hasil yang dikerjakan kan. Kalau hukuman ada aturan yang kita langgar, kemudian kita kasih. Jadi kita kembali lagi tadi ke kasus di lawan aku sedikit dan kasih kayaknya penting juga di Oke, lanjut. saling diskusi karena jarang nggak ada sekali waktu tak ingin kumpul sama-sama saling diskusi masalah ini. Tapi kalau misalnya ada keberatan, Dia bilang coba ini Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid akan masuk kelas selesai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang siapa yang dapat berdiri. Dia ceritanya seperti ini. Ini siswanya Bu Anas kan kacau kalau nah susah diatur Ki. Nah caranya itu Bu Anas, kalau ada yang rapi masuk kelas, siapa yang paling rapi dikasih stiker bintang, Jadi anak termotivasi nih loh. Jadi kalau misalnya mau masuk mungkin dapat stiker ini harus rapi. Nah masalah timbul saat ini Bu Anas sakit kayak di sini ya. Nah Bu Anas sakit ya, Bu Anas sakit. Dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas aku saja istirahat murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Jadi Bu Anas sakit. Nah ini Pak Heru yang gantikan tidak tahu masalah stiker bintang. Jadi tetap berantakan jika anak masuk dalam kelas. Nah berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Karena ada 3 tadi motivasi loh. Pertama atau kedua?
tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Kira-kira ada cara lain tanpa kita kasih stiker bintang itu murid-murid bisa antri masuk kelas? Karena kalau tidak ada stiker bintang, kayak tadi dilakukan oleh Ibu Anas, berapa kita kira-kira tanpa dikasih seperti itu ada kira-kira cara lain yang bisa kita supaya itu siswa tak bisa masuk rapi ke dalam kelas. Jadi kembali ke motivasi ketiga, kasih ada menunjukkan kesadarannya siswa untuk sudah gue capek kita begitu. Tidak juga. Pada Februari nanti pada kemauan yang penting ada 30 menit. Oh limited juga. Jadi kembali ke motivasi ketiga, bagaimana cara seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai disiplin positif ke peserta didik kita. Jangan karena takut hukuman anak didik kita, jangan karena mau dikasih penghargaan anak didik kita, jadi seperti itu. Dan ini pernah saya lakukan dan saya anggap itu salah. Jadi yang bagus nilainya pelajaran IPA, saya kasih biasa penghargaan itu ada biasa buku, pulpen. Jadi sebenarnya kalau kasih bagus nilainya, tapi bukan kesadarannya karena mau dapat penghargaan dari sini. Dan itu tidak efektif dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek memang efektif, tapi dalam jangka panjang itu tidak efektif. Jadi jangan sama sekali kita sholat itu kan apa? Karena mungkin dapat pahala, takut itu dosa. Jadi karena ada kemauan tak sendiri dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Next ini ya. Kemudian tadi ada 3 ya. Ada namanya tadi konsekuensi, ada hukuman, dan ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada siswa tak bermasalah, misalnya pukul temannya, apa kira-kira yang kita lakukan ke siswa tak? Apa kira-kira yang kita lakukan? Berkelahi sama temannya. Apa yang kita lakukan? Saya jelaskan sedikit. Posisi kontrol guru itu ke siswa ada 5. Kalau saya masih ingat, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat terasa bersalah, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Itu posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Jadi kalau ada siswa tak bermasalah, mungkin pakai posisi yang mana? 1 penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima ini namanya restitusi. Apa beda-bedanya itu? Kayaknya panjang kalau saya jelaskan. Intinya kalau penghukum ada siswa tak bermasalah, hukum kita. Nah, coba pikir, kalau kita hukum siswa tak bisa tidak selesaikan masalah, besok-besok dijamin tidak bakal ulang lagi. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, misalnya anak lambat terus masuk di dalam kelas. Biasa begini, istilahnya kalau pembuat rasa bersalah playing victim. Tahu playing victim apa enggak? Nah, biasa kalau begini, Bina, enggak kasihan kita sama ibu, jauh-jauh apa yang datang baru begitu kan ada perasaan bersalah ya siswa tak? Kira-kira efektif tidak yang itu kalau yang itu yang kita lakukan? Efektif tidak? Ini tidak kasihan sama ibu, nabi jauh-jauh apa yang datang baru begitu di dalam kelas. Jadi kayak ada perasaan bersalah di siswa ceritanya. Efektif tidak untuk jangka panjang itu? Kayaknya tidak efektif tak? Kemudian posisi ketiga, teman. Tolong kak nak, jangan begitu bah. Itu kayak posisi kayak teman tuh kayak bicara kan, jangan begitu nak, tolong ibu nak jangan begitu. Baik-baik di dalam kelas, jangan terlambat. Itu posisi kita sebagai teman. Nah kira-kira efektif tidak
Kemudian kalau pemantau yang keempat, pemantau itu yang diamati saja apa salah karena tidak tahu itu apa hukumannya kalau bertengkar kaki, ada aturannya di sekolah. Jadi kan kita tuh pemantau itu saja. Jadi kalau berkelahi apa konsekuensinya, dihukum toh, kayak begitu di pemantau. Tapi kalau yang kelima dan restitusi, kita sama yang kayak video yang saya lihat kemarin. Restitusi itu kita tanya dulu apa masalahnya, apa masalahnya. Nah, setelah itu, setelah kita tanya masalahnya, kita tanyakan kenapa sampai seperti itu. Apa? Misalnya terlambat datang ke sekolah, ditanya nih, apa masalah karena terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa bisa terlambat datang ke sekolah? Karena begadang Kak Bu, begadang Kak Batinnya, dia terlambat Kak bangun, terlambat nggak datang ke sekolah. Nah, ditanya balik lagi masalah, karena bikin ceritanya keyakinan kelas ini, ada keyakinan kelas dalam kelas tak. Kira-kira yang mana keyakinan kelas tak yang kita lakukan? Artinya yang disiplin kah? Nah, kita kasih nanti solusi ke sesuatu, karena kita yang kasih solusi, kita umpan, kita tanya kira-kira apa solusinya sehingga nanti kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Siswa sendiri yang tidak Bu, tidak begadang mau nanti malam supaya cepat Kak bangun, cepat Kak pergi sekolah. Jadi kita kembalikan ke siswa, kita ungkap dulu masalahnya apa, alasannya. Setelah itu kita minta kira-kira solusi yang tepat untuk masalahmu ini apa, didiskusikan untuk masalahnya. Jadi kalau itu, insya Allah bakal akan berdampak efek panjang. Jadi ada masalah, jadi kita selesaikan masalah sesuatu. Yang dia langsung bunuh. Jadi itu restitusi. Jadi kita pecahkan masalahnya peserta didik kita agar tidak terulang lagi. Kita kasih solusi. Jadi nanti kedepannya kita, jadi di sekolah itu tidak ada hukuman. Biar namanya hukuman pendidik, tidak ada yang namanya hukuman. Yang jelas mengganggu fisik atau psikologi peserta didik tidak boleh. Jangankan hukuman fisik, kalau boleh pukul saku mami, tidak boleh kali. Tidak boleh dikasih hukuman itu peserta. Nah ini yang ke-11, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pertanyaan saya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu masih corona ini? Yang pertama dulu, apa alasan tak pakai helm? Takut disiping. Itu alasan kenapa? Takut disiping, no? Itu alasan Kak. Berarti berarti tidak ada kesadaran, tidak ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Seandainya berpikir kenapa pakai karena apa? Karena takut kalau kecelakaan nanti itu hilangkan bisa di kepala tak. Nah, kalau ada kesadaran tak seperti itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, berarti itu sudah betul sekali. Tapi karena takut, jadi karena takut ditilang, jadi itu gunanya pakai helm, karena takut ditilang, bukan karena kesadaran tak sendiri, karena untuk keselamatan tak sendiri.
Kenapa tidak pakai masker kemarin? Karena kesehatan, karena keselamatan tak sendiri. Bukan karena disuruh harus dipakai masker ke sini, harus dipakai masker ke sini. Jadi kembali ke diri tak sendiri. Jadi seperti itu. Ada lagi sedikit nih Bapak Ibu yang keyakinan kelas. Jadi sebelum saya lanjut dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau kita tanyakan Bapak Ibu? Masalah motivasi, masalah disiplin positif. Jadi saya jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Jadi tiap guru nanti itu wajib dibikin keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, bisa diperhatikan di atas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. 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 Coba kita lihat jawabannya. Betul sekali. Betul salahnya. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan Kelas. Oke. Luar biasa ya, jadi gampang mengerti amin keyakinan kelas. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar atau salah? Betul, betul. Betul atau salah? Betul, betul. Kita lihat jawabannya. Universal keseluruhan untuk guru dengan siswa. Oke, betul sekali jawabannya. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan nilai saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul dari situ? Nilai kebajikan itu kayak disiplin, keselamatan, Keselamatan. religius, Keselamatan. nilai kebajikan ya. Keselamatan. Pertama apa nih? Keselamatan. Keselamatan. Yang kedua, Disiplin. disiplin ini. Bobot sama pada tempatnya. Cek. Kesadaran. Apa? Kesadaran. Kesadaran. Ya, Cek. Kesadaran ya. kesadaran. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Religius. Religius. Apa lagi? Nilai menghormati orang lain. Menghormati. Coba kita lihat jawabannya. Kalau menggunakan helm sama mengendarai motor itu Keselamatan. Keselamatan ya. Kemudian membawa sampah ke tempat itu, menjaga kebersihan dan dilarang selalu bersikap positif atau hormat kepada orang lain. Jadi itu nilai-nilai. Jadi yang ini namanya nilai-nilai kebaikan atau nilai universal ya. Nah, kira-kira untuk membuat keyakinan kelas, langkah-langkah yang mana saja? Yang mana kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira untuk membuat keyakinan kelas bisa diurutkan langkah-langkahnya. Yang mana yang pertama, mana kedua, mana ketiga? Yang mana kira-kira untuk membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kayak begini nanti. Anggap nanti kita siswa tuh kira-kira apa masuk sebelum mulai ke pelajaran itu. Sebelum mulai ke pelajaran ada namanya kesepakatan kelas. Bikin keyakinan kelas. Jadi semua siswa nanti maju ke depan, ungkapkan apa maunya. Misalnya kalau dilarang main HP di dalam kelas, dilarang makan dalam kelas. Nanti kan kita tidak bagikan nanti kertas ke siswa. Jadi harus nanti bikin seperti itu. Jadi kira-kira langkah yang mana yang pertama untuk membuat keyakinan kelas? Buat diskusi mengenai ini pertama. Kalau buat saya yang mana yang pertama dulu? Itu terus ini. Yang kedua? Ini. Ini. 1, 2 baru. Menyanyikan artinya kayak intisari. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan kita lihat jawabannya. 1. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang mana nomor 2? 2.
tadi memunculkan peraturan tak, setelah itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Bagaimana? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, mengenai peran seluruh warga kelas. Enam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sampai di kalau misalnya keyakinan kelas sudah dianggap tidak bisa dilakukan, dibuang yang dibuang lagi. Nah, ini tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa siapa yang bisa tebak-tebak? Yang benar semua kasih coklat. Dua. Nah, yang kelima ada yang bisa? Ada. Nah, coba kita lihat jawabannya. Kesenangan, benar tadi nih. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, terkait uang tadi, dan bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan yang kebutuhan dasar manusia. Untuk kita kesenangan kok, kalau senang-senang beda, kalau suntik ngapain dulu pergi nyanyi, pergi di rekreasi dengan di belakang, kesenangan. Kemudian butuh cinta dan kasih sayang. Kayaknya hidup tanpa cinta kayak apa nih? Kemudian kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Berkoneksi kebutuhan akan pilihan kemudian kebutuhan kemampuan, kemampuan prestasi, dan kebutuhan menjadi sarapan, hidup, butuh makan, butuh minum. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi tadi. Yang saya bilang tadi kalau melakukan restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian ini pertama, kedua, dan ketiga. Segitiga restitusi tahapannya seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Masih ada makan sore nanti nih Bu. Masih ada stok WD di sana. Nah, bisa kita praktekkan sedikit nih karena mau ambil foto nanti. Gak apa-apa ini Bapak Ibu. Jadi anggap di sini saya gurunya, kita siswanya masuk ke dalam kelas. Saya mau akan siswa apapun yang kita inginkan kita tuliskan di kertas yang saya bagikan nanti, kemudian tempel di lemari misalnya apa mungkin di sini di lemari karena tidak ada saya siapkan.
Berapa Bu? 1 atau lebih? Daftar saja tak mau satu, dua. Kalau sudah silakan ditempel di sini. Nah, semacam aturan yang disepakati dalam kelas. Ya. Yang penting disepakati dan kira-kira tidak ada masalah nanti yang timbul itu Mami. Tidak ada yang orang tuanya yang komplain yang mudah-mudahan. Iya. Mau kak foto nanti. Ini sudah nih orang. Apa dipakai? Tidak terbalik ini. Terbalik. Itu lakban hitam tampil. Banyak apa deh? Lakban hitam. Ada situ ada lakban hitam itu. Udah mau. Ada kue dalam sini. Yang pengen. Terbalik juga ini gue. Saya 3 ya. Oh. Terbalik itu. Kenapa pasang terbalik? Dan dia lihat dulu lemnya. Lepas dulu ke. Bermi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Weh, jatuh nih kayak kelas.
siswata yang mana yang mau kita jadi kesepakatan kelas, kita pilih-pilih itu yang masukan-masukan siswata semua. Kita pilih